Itu Gojek karena ngelantur. Udah lampu merah dia masih ngegas aja gitu. Dan kuning itu artinya kencang atau tambah kecepatan. Udah lurus, belok, muter. Lihat tuh kan, keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga Sintok. Buset. Lu lihat nggak tadi? Astagfirullahaladzim. Kita intro dulu. Nah, topik pembahasan gua yang selanjutnya adalah ya ini, lalu lintas yang ada di depan, cok. Dan judulnya apa kira-kira yang pas? Apakah one way itu mampu mengurai kemacetan? Ya mungkin itu kali ya. Jawabannya itu kayaknya belum pas sama sekali ya. Kalau kita sebut atau kita berharap one way itu bisa mengurai kemacetan di daerah ini. Karena for your information, ini tuh jam berapa ya? 6.38, setengah 7 lewat 8 menit. Kemudian kemacetannya udah padatnya kayak begini ya, udah padat banget. Dan gua tahu penyebab pastinya tuh di depan ada apa gitu. Kalau setiap pagi kalian lewat sini, ya sabar-sabarin aja nembus kemacetan di daerah ini. Nah ini ya, kemacetan ini tuh sumber utamanya dari sekolahan yang ada di sini nih. Jadi sekolahan ini posisinya tuh ada di dekat lampu merah. Kita nggak bisa tuh secara sepihak kasih stigma negatif, karena salah satu ciri khas dari calon-calon kota yang maju ya banyaknya kemacetan. Nah, kemacetan seperti ini yang menunjukkan bahwa ternyata daerah ini tuh sekarang udah jadi kota loh. Apalagi banyak tuh, lihat kan, anak-anak sekolah yang diantarnya pakai mobil. No, kalian lihat no, parkiran no tuh isinya parkiran bocah sekolah semua. No, mobil semua. Artinya kondisi ekonomi orang-orang Tangerang Selatan itu golongannya udah maju semua kayaknya, karena nganter anak sekolahnya udah pada pakai mobil gitu. Ya, gua nggak tahu orang tuanya kerjanya apaan. Mungkin pejabat publik yang sumber gajinya dari APBD gitu ya, atau pengusaha, ya nggak jauh-jauh dari sana lah. Semoga anaknya lulus tepat waktu dan ilmu yang dipelajari bermanfaat ya. Jadi berkah, barokah. Nih jalannya tuh enak nih buat speeding. 80 gue nggak pernah speeding yang terlalu kenceng ya, karena resikonya besar juga. Ya 80 aja udah bisa nikmatin kencengnya angin dari jalanan ini. Nanti kalau kalian lewat sini ya jangan terlalu siang, karena kemacetan yang tadi itu cukup menumpuk. Kalau misalnya udah jam 7 kita lewat situ, pasti kemacetannya udah menumpuk. Nah ini gue lewat bundaran, daripada lewat kanan tadi itu kan antriannya cukup mengular. Ya mungkin videonya gue stop dulu di sini ya, karena gue pengen mampir beli sarapan dulu. Kayaknya enak nih sarapan nasi bakar. Nanti gue lanjut lagi videonya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah mencari sarapan, ya moga aja kenyang gitu ya. Gua nggak pengen sarapan terlalu banyak karena ini adalah hari Selasa. Hari Selasa itu hari yang biasa gue pergunakan untuk sarapan dengan volume yang agak sedikit. Nah ini kita lanjut lagi topik pembahasannya. Kalau tadi kalian sempat lihat jalur yang macet di daerah Muncul, ya kita nggak bisa lihat dari salah satu sisi ya. Apalagi dari sisi yang negatif, karena kemacetan itu ditimbulkan oleh kegiatan sekolah gitu ya. Kalau gue selalu pengennya itu kesan positif dengan hal-hal yang berbau menuntut ilmu. Ya mungkin nanti solusinya itu ya dari kita pribadi gitu. Kalau udah tahu jalannya macet jangan lewat situ. Tapi kalau misalnya kemacetannya tadi nggak terlalu parah sih. Artinya kalau kalian pakai kendaraan roda 2, kalian masih bisa menembus kemacetan. Ya ujiannya cuma satu, ya harus berebutan gitu sama kendaraan roda 2 yang lain. Ya, kemudian ini adalah dampak lain dari one way jalur Puspitek Muncul ya. Jadi kendaraan yang dari arah Cisauk, arah Serpong ini melakukan putar balik di sini nih buat menuju daerah Victor dan sekitarnya, sehingga ada beberapa momen itu terjadi penumpukan ya. Ya walaupun cuma singkat, tapi gue pengen share aja ke kalian. Kalau kalian lewat daerah Tangerang Selatan udah tahu gitu, karena udah gue sepil titik-titik kemacetannya, dan kalian bisa pilih alternatif lain. Kalau misalnya menggunakan roda 4 nggak disarankan. Kalau
roda 2 masih bisa menerabas kemacetan ya. Tapi kalau kendaraan roda 4 itu bener-bener nggak gue sarankan. Nah, gue nggak akan lewat jalur yang lurus. Ngantar anak sekolah masing-masing bawa X-Max coy. Edan 4722 4774. Nah, ini adalah rute yang biasa gue pilih ketimbang gue harus lewat Rawabuntu ya. Karena tujuan akhir gue itu ada di daerah Pasar Modern. Jadi gue lebih memilih jalur ini karena gue nggak pengen lewat Rawabuntu. Aduh. Itu Gojek karena ngelantur. Udah lampu merah dia masih ngegas aja gitu. Kadang suka ini juga sih Gojek. Kalau udah kuning, jadi di Indonesia itu rambu-rambu lalu lintas itu kan ada merah, kuning sama hijau ya. Merah itu artinya berhenti, hijau itu artinya jalan, dan kuning itu artinya kencang atau tambah kecepatan. Buat orang-orang yang pendek akalnya mungkin. Kadang gue suka suka heran gitu ya. Padahal kan kalau kuning itu kan kalau kita posisinya berhenti, kita kuning itu harus siap-siap. Tapi kalau posisinya kita lagi di jalur yang lagi jalan, itu kita harus kurangi kecepatan, bukan malah nambah gas gitu ya. Ini kadang-kadang hal yang terjadi di Indonesia itu emang kadang-kadang unik. Ini muat gak ya? Aduh, sempit bener lagi. Muat. Nah, ini adalah indikasi bahwa Tangerang Selatan udah menjadi kota. Di daerah BSD ini macetnya hampir mirip seperti di daerah ibu kota Jakarta. Jadi padatnya udah cukup indah ya. Kepadatan lalu lintasnya udah cukup indah. Ya, tandanya warga-warganya ekonominya udah cukup maju ya, walaupun masih ada juga di sekitar sini yang ekonomi warganya belum bagus gitu ya. Keputusan pemerintah Tangerang Selatan untuk membuat trotoar yang cukup lebar ini kayaknya kurang tepat. Karena apa? Masih ada pohon gede di tengahnya gitu ya. Orang juga mau jalan males. Apalagi tuh lihat no konsepnya gimana coba tuh. Konsep ini kan jalur untuk disabilitas ya, udah lurus belok muter, lihat tuh kan keren kan. Nggak bisa dioptimalkan gitu. Gue yakin ada dana CSR di sini juga nih. Cuman gue nggak ngerti kenapa itu tukangnya bikinnya kayak begitu. Kalau untuk kabel-kabel di daerah sini udah mulai minim ya. Ini kayaknya nih kabel internet aja. Jadi untuk instalasi listrik, kabel-kabel listrik, electrical gitu udah ditanam semua nih kayaknya. Ini kenapa cukup padat jalanan? Biasanya jam segini tuh nggak sepadat ini gitu. Apa gue udah kesiangan ya? Ya mungkin dari gua cukup sekian. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.